Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti khutbatul aras yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Banjarmasin pada pagi hari ini. Juga salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikutnya, pada sahabat dan pada pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, para Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan para ustadz dan ustazah yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan tentang adab menuntut ilmu, baik menuntut ilmu secara umum maupun menuntut ilmu di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan ini. Anak-anakku sekalian, yang saya cintai, pada saat ini kita masih dalam keadaan yang belum bisa belajar secara tatap muka di dalam kelas, yaitu belajarnya secara daring atau jarak jauh dengan menggunakan media IT. Tentu saja ini masih mendapat kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu, jangan putus semangat, kita belajar terus, walaupun tidak belajar secara langsung datang ke sekolah. Di dalam menuntut ilmu, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Yang pertama adalah niat, apa yang telah disampaikan oleh Mudir 3 tadi, yaitu niat menuntut ilmu itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, adalah tujuannya adalah untuk ibadah, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang berikutnya, dalam menuntut ilmu itu selalu berdoa. Selalu minta kemudahan, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dipelajari itu dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Jangan santai. Harus kita memang sungguh-sungguh, apa yang kita pelajari itu memang ingin kita mengetahui. Kemudian menjauhi maksiat. Karena dengan perbuatan maksiat itu biasanya akan lambat kita dalam menerima ilmu pengetahuan. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah hal-hal yang terlarang. Yang terlarang menurut hukum. Nah, yaitu melakukan maksiat yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suatu makanan yang tidak halal contohnya. Kita makan, berarti adalah sudah termasuk juga perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, kalau dalam pembelajaran nanti kembali ke sekolah, kalau misalnya ada guru atau ustazah, ustadz memberikan pelajaran, maka perhatikan penjelasan itu dengan sungguh-sungguh.
dan menyimak pelajaran itu dengan baik dan jangan bergurau. Kemudian ilmu yang telah diperoleh oleh anak-anakku sekalian perlu itu diamalkan. Walaupun sedikit, ilmu itu perlu diamalkan. Tidak ada gunanya ilmu yang banyak tetapi tidak digunakan. Karena menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Dengan ilmu itu tentu saja kita perlu mengamalkan. Misalnya dapat ilmu tentang sholat, maka kita harus benar-benar melaksanakan perintah sholat. Jangan hanya sekadar ilmunya dapat, tetapi pengamalannya tidak dilakukan. Kemudian di dalam penjelasan juga nanti kalau mungkin ada yang perlu dicatat, poin-poin yang perlu dicatat, maka perlu dicatat. Karena kemampuan kita merekam otak kita ini terbatas. Maka perlu dicatat oleh anak-anak. Selanjutnya, kalau sudah dapat ilmu tentu saja, dengan ilmu itu dapat mendakwahkan. Artinya ilmu itu dapat ditularkan kepada yang lain. Nah, ilmu yang kita miliki itu, yang diperoleh itu bisa disampaikan kepada kain lain atau depan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, selanjutnya, karena anak-anakku sekalian dalam keadaan sekarang ini masih COVID ini, maka tentu saja banyak belajar di rumah. Nah, belajar di rumah ini juga perlu jaga kesehatan diri. Kesehatan perlu. Nah, tentu saja pola makan, mungkin tambahan-tambahan suplemen yang lain itu perlu diperhatikan. Sehingga benar-benar kondisi anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat. Dan berikutnya kondisi di ruangan. Nah, barangkali bisa ditata ruangan. Jangan membuat belajar di tempat yang semeraut. Kalau misalnya ada ruangan khusus, itu alangkah baiknya. Ruangan juga diperhatikan tentang kebersihan juga. Itu yang perlu. Dan belajar jangan terlalu tegang. Dan juga jangan santai. Peribahasa itu santai tapi serius. Sehingga apa yang dipelajari itu bisa dapat dicerna dengan baik. Dan berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Nah, nanti kita doanya Bapak bacakan, kita sama-sama nanti baca doa sebelum belajar dan sesudah belajar di akhir pertemuan ini. Selanjutnya, seandainya nanti sudah masuk sekolah, ada adab santri terhadap ustadz dan ustazah. Yang pertama, apabila bertemu dan ustadz dan ustazah, ia dianjurkan mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, yaitu selalu memuliakan guru. Guru juga harus kita hormati. Karena guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Guru itu adalah untuk menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Juga anak-anak jangan lupa mendoakan kebaikan kepada guru. Jadi itu adalah merupakan suatu juga tugas anak-anak, artinya ikut juga mendoakan, yaitu pertama kesehatan guru, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, rendah diri di hadapan guru. Nah, jangan terhadap guru itu semaunya saja, artinya tetap santun terhadap guru. Juga mencontohkan akhlak yang baik, karena akhlak itu ada juga akhlak yang tidak baik. Seandainya guru ada mungkin ketemu guru yang kurang baik di mata anak-anak, jangan dicontoh. Tapi yang dicontoh adalah akhlak yang baik. Nah, dalam juga berkata dengan guru,
misalnya bisa bertemu dengan guru atau berbicara dengan guru, jangan memotong perkataan guru atau ustadz kalau memang belum selesai apa yang disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah. Selanjutnya, kalau di dalam ruangan nanti dalam belajar dalam kelas, duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Dan bersabar terhadap kesalahan-kesalahan guru. Kalau misalnya ada kesalahan guru tentang menyampaikan apa yang kurang, jangan selalu menampakkan sikap yang kurang baik terhadap guru sebagaimana telah yang disampaikan tadi oleh Mudir 3. Karena akhlak itu adalah sangat baik dan akhlak itu adalah menentukan tentang perilaku anak-anak sopan atau tidaknya. Kemudian bagi anak santri barangkali nanti sudah masuk ke sekolah, baik yang masuk ke asrama atau juga nanti yang sudah masuk belajar seperti biasa, tetap muka di sekolah. Yang pertama terhadap teman, yaitu saling hormat menghormati. Karena barangkali yang datang ke pondok pesantren ini bermacam-macam anak, bermacam-macam suku, macam-macam bahasa. Tentu saja perilakunya juga berbeda. Nah ini juga supaya dapat memahami. Tentu saja karakter anak itu beda-beda. Suku juga berbeda-beda. Nah ini tolong nanti saling menghormati. Dan saling tolong-menolong. Tentu saja ada barangkali ada kawan yang ada kesulitan, maka harap bisa membantu. Saling menyayangi. Nah, diharapkan nanti dalam menuntut ilmu itu tentu saja anak-anakku bertemu dengan teman-teman yang lain, tentu saja saling sayang menyayangi ini adalah sangat diperlukan. Saling menasihati. Nah, saling menasihati perlu. Barangkali ada kawan-kawan yang salah, barangkali bisa menasihati. Salah satu misalnya tentang tata tertib di sekolah misalnya. Di sekolah ini ada kemarin tentang kebersihan, nah itu tolong dinasihati, jangan sampai membuat sampah sembarangan. Ini kebiasaan kadang-kadang, kebiasaan dalam rumah tangga itu berlaku sampai ke sekolah. Nah tentu saja hal ini jangan sampai berlaku sampai di sekolah karena membiasakan itu saling menasihati. Kemudian saling menjaga barang-barang yang dimiliki anak. Nah biasanya yang terjadi dapat laporan, kadang-kadang ada barang kehilangan temannya. Nah, tentu saja kalau ada barang kehilangan, pasti ada yang dicurigai. Nah, tentu saja ini tolong jangan sampai jangan sampai mengambil punya temannya, tetapi harus dijaga barang-barang milik temannya itu. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, anak-anak berada di rumah tentang adab terhadap orang tua. Nah, itu yang sangat penting. Yang pertama, tidak memandang orang tua dalam pandangan yang tajam. Nah, biasanya itu, kadang-kadang orang tua itu kan memberikan nasihat kepada anak. Tapi anak itu kadang-kadang tidak mau menerima nasihatnya dengan mata yang melotot. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Ya. Yang berikutnya, tidak meninggikan suara. Nah, artinya meninggikan suara itu artinya orang tuanya memberi nasihat, dia dengan menjawab dengan suara yang keras. Upayakan jangan menjawab dengan suara keras, jawablah dengan santun, dengan merendahkan diri, karena orang tua harus anak-anak hormati. Yang berikutnya, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Nah, kalau orang tua sedang berbicara, sedang memberi nasihati, jangan didahului. Artinya,
selesaikan dulu orang tua berkata-kata, baru anak-anak bisa apa yang mau disampaikan kepada orang tua, baru sampaikan. Nah, yang berikutnya, jika duduk di depan orang tua, sedang mereka berdiri, maka upayakan orang tua sedang berdiri, misalnya juga ikut berdiri untuk memberikan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Selanjutnya, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Nah, biasanya kan gitu, masalah keduniaan, misalnya tentang keduniaan, contohnya seperti makan dan minum dan yang lain. Dia kita utamakan dulu, misalnya dalam makan itu biasanya utamakan orang tua dulu. Ya, orang tua dulu kita perhatikan, jangan berebut di depan orang tua sehingga orang tua tidak kebagian. Utamakan. Nah, itu barangkali sikap akhlak di dalam rumah tangga. Baiklah anak-anakku sekalian, itu beberapa sikap yang perlu diperhatikan dalam ilmu, baik itu terhadap belajar di sekolah maupun di rumah, dan terhadap teman, dalam berperilaku atau adab yang dapat Anda anak amalkan. Baiklah, dalam kesempatan ini Bapak pimpin cara berdoa sebelum mengawali pelajaran. Mari kita baca bersama-sama. Bapak pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Nah, itu doa yang bisa dibaca sebelum mengawali pelajaran. Nah, dan setelah akhir pelajaran juga diupayakan berdoa. Ya. Apa doanya? Boleh dipilih. Di sini ada dua doa, boleh dipilih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Halo. Atau juga boleh dibaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terserah, pilih di antara kedua doa itu setelah belajar. Kemudian masih dalam keadaan berdoa. Nah, di dalam kondisi saat ini, dalam menghadapi wabah penyakit atau corona ini juga ada doa yang bisa dibaca. Itu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi. Mari kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selanjutnya juga bisa dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Juga bisa dibaca. Pak, main game, Pak. Kemudian ada doa lagi. Allahumma inni a'udzu minal baras wal junun wal jujami wa min sayyi'il asqam. Ini mudah-mudahan kita kalau membaca doa ini terhindar dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda, yang belum mereda. Nah, di Banjarmasin ini menurut informasi itu bukan zona merah lagi, tetapi zona hitam. Maka selalu baca doa ini baik waktu pagi dan waktu sore. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzami wasayil asqam. Baiklah anak-anakku sekalian, nah ada tambahan
yang sudah dilaksanakan di pondok pesantren ini ada namanya lembaga Lajismu. Lajismu. Nah, setiap semester yang kadang-kadang kita melihat masih ada kawan-kawan atau teman-teman kalian yang masih belum beruntung. Nah, masih tunggakan SPP-nya masih ada tunggakan. Nah, di pondok pesantren ini ada namanya sebagai perwakilan dari Lajismu, lembaga zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah itu mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari orang tua. Kemudian dari hasil infak dan sedekah orang tua itu melihat kawan-kawan kalian yang memang belum beruntung, yang masih punya kelemahan untuk membayar SPP, maka dibantukan untuk membayar SPP-nya. Nah, oleh karena itu mohon sampaikan kepada orang tua pada saat nanti apakah dalam membayar langsung atau tunai atau non tunai bisa disisihkan pada saat membayar SPP. Nah, itu sangat membantu sekali untuk membantu teman-teman yang masih punya keterbatasan biaya untuk membayar SPP-nya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya ucapan terima kasih. Kita tutup dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.